Shalom. Saudara, kalau kita berkata Tuhan kita Maha Kuasa, itu betul. Ya, saya ulangi lagi, itu betul. Kalau Tuhan kita itu Maha Kuasa. Tapi pernahkah saudara sadar, ada satu hal yang dia nggak pernah bisa buat di dalam kemahakuasaannya. Aneh bukan kalau kita dengar ini? Apa itu? Satu aja yang dia nggak bisa buat, menyatakan dirinya sendiri kepada dunia ini. Pernah nggak saudara merenungkan hal itu? Itu sebabnya sekalipun dia Maha Kuasa, kenapa dia butuh kita untuk menyatakan dirinya kepada dunia? Saya ulangi lagi, renungkan ini. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa dia masih cari kita, orang yang lemah ini? Ayo kita renungkan. Apa sih susahnya buat seorang Tuhan seperti dia merubah orang berdosa mengenal dia? Pernah pikir nggak itu? Mudah nggak buat dia? Apa jawabannya? Mudah nggak buat dia untuk masuk dunia bertobat? Mudah sekali. Tapi kenapa dia nggak mau buat itu? Kenapa dia harus tunggu kita? Suara ini sulit dimengerti. Tapi itulah firman Tuhan. Coba salah seorang baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Selama kita tidak pernah menyadari di dalam kemahakuasaannya ternyata terdapat satu ketidakberdayaannya, maka kita akan jadi Kristen yang tidak pernah mau tahu apa yang dia inginkan dalam dunia ini. Saya ulangi, kalau kita tidak pernah tahu dan tidak mau tahu bahwa di dalam kemahakuasaannya itu ternyata ada satu ketidakberdayaan dia, yaitu untuk menyatakan dirinya kepada dunia, maka kita akan jadi orang Kristen yang tidak pernah mau tahu apa yang dia rindukan untuk dunia ini. Silakan dibaca salah seorang dari saudara, 1 Korintus 3:9. Ayo, siapa aja boleh? Karena duet boleh. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Garis bawahi kata, kamu adalah kawan sekerja Tuhan, partnernya. Ngapain sih dia tuh mau repot-repot cari kita? Tahun 78 saya pernah baca buku namanya judulnya Menuju Takhta. Itu buat saya berpikir betul mengagumkan sekali. Kalau dia tuh mau pakai malaikat, gak usah dirinya lah, gak usah dia sendiri yang turun. Kalau dia tuh mau pakai malaikat, percaya gak saudara? Pekerjaannya sudah selesai dari ratusan tahun yang lalu di dunia. Bisa bayangkan kalau malaikat datang suruh KKR, belum buat orang takut dulu. Dan betul gak? Saya merenungkan dari buku itu Menuju Takhta. Kalau Tuhan mau pakai malaikat, itu gak repot. Kalau dia pakai kita masih perlu transportasi, akomodasi, konsumsi. Kalau malaikat nggak terbang sendiri dia. Tapi kenapa dia nggak mau pakai malaikat? Kenapa dia masih mau tunggu kita? Model-model seperti ini untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Karena ada satu kerinduan yang luar biasa. Maka itu sangat jahat kita kalau kita nggak mau tahu apa yang dirindukan atas dunia. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Ayat 20-nya sangat terkenal. Saudara pasti ada coretannya di Alkitab saudara ayat 20. Tapi ayat 21 tidak banyak orang Kristen yang pernah tahu ayat itu. Karena sering dilompati. Tapi ada satu kerinduan yang luar biasa dari Yesus Tuhan kita. Silakan dibaca. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Perhatikan, garis bawahi. Akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Lanjut. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Siapa bertelinga? Sepertinya hari itu pewahyuan disampaikan ada orang yang nggak punya telinga. Kan begitu bukan arti ayat itu? Loh iya atau tidak? Kalau ada kata barang siapa bertelinga hendaklah mendengar, berarti seolah-olah hari itu yang mendengar ada yang nggak punya telinga. Maka itu diminta yang punya telinga yang dengar. Kacau begitu. Tapi ini kebenaran saudara. Banyak gereja, banyak orang Kristen baca Alkitab, tapi nggak ngerti-ngerti. Mendengar khotbah, nggak ngerti-ngerti juga. Kenapa? Karena di hidupnya sudah ada konsep bahwa kalau yang didengar tidak seperti yang dikonsepkan. Berapa banyak orang hadir di seminar-seminar, bukan seminar Kristen ini ya, tapi soal motivasi, seminar-seminar apa saja begitu, banyak bukan? Bayarnya mahal, tapi kenapa kecewa? Karena mereka datang sudah dengan konsep. Ternyata ketika dengar, ya bukan seperti yang gue harapkan. Padahal kalau dia dengar teliti, itu yang dicari. Cuma konsepnya sudah salah dulu. Berarti maksud saya ini saudara? Nah seperti itu kita dengan Roh Kudus. Kalau nanti saudara pulang baca di Lukas 24.
sekali. 2 orang murid kecewa karena Yesusnya mati. Mereka masih lihat kuburannya. Mereka pulang kemana kampungnya? Emmaus. Jalan kaki dari Yerusalem ke Emmaus. Dikatakan kira-kira jaraknya 8 mil. 8 mil itu hampir 11 km kira-kira. Ketika mereka jalan dengan muka murung. Ini murid loh, bukan sekedar orang biasa. Dikatakan mereka pulang murung karena Yesusnya mati. Terus Yesus Tuhan datang di antara mereka 2. Terus nyapa, kamu itu ngomongin apa? Dan mereka menjawab, kamu seperti orang asing aja. Masa nggak dengar berita berapa hari ini? Yesus yang mati itu, yang hebat itu, dia mati dan dikuburkan. Masih ingat kisah itu? Terus Yesus mumpangi, masa kamu semua nggak percaya apa yang dikatakan para nabi? Alkitab menulis, perjalanan 8 mil itu, Tuhan Yesus menerangkan dirinya sendiri dari semua kitab nabi-nabi, dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu berapa jam ngomong itu. Tetap tidak tahu kalau itu Yesus gurunya. Padahal baru bisa berapa hari. Bisa bayangkan? Nah, ini yang dikatakan barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Apa yang dikatakan roh. Yang ngajar Tuhan Yesus bisa nggak ngerti. Apa penyebab kedegilan hati mereka seperti itu? Nah, karena di benak mereka sudah ada konsep. Yesus itu akan jadi kepala negara yang membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Nah, waktu mereka jadi murid, anggapannya ya seperti baru-baru ini presiden memilih menteri, kan semuanya pada bingung siapa dipilih ya, masing-masing ngajukan diri. Nah, seperti itu murid-murid waktu itu. Kalau Yudas masih ada, dia pasti menteri keuangan karena dia bendaranya. Petrus pasti menteri luar negeri, misalnya begitu. Nah, ketika Yesusnya mati, mereka tuh kecewa habis. Ya, sia-sia ngikuti dia selama ini. Maka itu mereka nggak melihat. Saya lupa di ayat berapa, kalau saya bisa cari tolong saya. Di Lukas 24 ada ayat berkata, karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ada yang tahu nggak, Pak Frans? Coba cari. Pak Obed, Pak Joel, coba cari. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Nah, sesuatunya ini apa? Konsepnya tadi itu. Ayat berapa itu? Sama. Kalau Kristen kita ke gereja hanya ingin dapat khotbah yang supaya cepat kaya, nggak usah ke gereja, cari tuyul aja nggak kaya sendiri nanti itu. Ngerti konsep ini? Maaf. Maka itu apa yang kita simpan di benak kita? Kalau nggak sesuai dengan apa hati Tuhan, mau dikhotbah oleh siapapun juga, Tebeni, Hintarat, Bongke, Ntamarasululu misalnya, nggak akan ngerti sudah, karena ada penghalang. 16, coba dibacakan. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak bisa lihat Yesus. Ngeri sekali saudara. Nah, mari kita temukan dalam hidup ini apa yang menghalangi mata kita. Izinkan saya cuma cerita ini. Minggu kemarin dulu Tuhan berikan kesempatan, sudah cukup lama atau mungkin belum tahu ya, saya bisa kumpul dengan kira-kira 60-an anak-anak saya minggu siang itu jam 1 di Kelapa Gading. Kenapa? Karena dalam minggu yang lalu itu ada 3 anak kami yang diwisuda. Hari Selasa 1 diwisuda di UGM, dia S2. Ini anak dari pedalaman, saudara, dari suku Dani. Dia master hukum. Pagi wisuda, jam 12 selesai, lalu seluruh anak-anak Jaya Wijaya dan Puncak Jaya kumpul buat pesta. Saya baru tahu, ternyata dia ini adalah orang pertama dari suku Dani, master hukum. Saya kaget waktu mereka para pemimpin itu menyatakan harapannya pada anak namanya Amos Wenda. Wih, waktu saya dengar harapan mereka, saya merinding betul. Mereka berharap juga satu hari juga kalau kamu jadi presiden, jadilah katanya. Wih, karena belum ada yang master hukum. Nah, S1-nya itu sospol, lulusan Nabire lagi. Nah, waktu dia mau ngambil S2 hukum, saya berkata nggak mungkin. Dan anak ini punya cita-cita nggak main. Ya UI lagi, saya bilang begitu, mana bisa. Dia nekat nyoba. Pak Tony Yudianto ada di sini kan membiayai dia. Sampai ke UI ditolak mentah-mentah. Ya nggak mungkin, memang S1-nya lain kok bisa S2 hukum bagaimana. Tapi nggak tahu bagaimana Tuhan tolong. Coba ke UGM. Saya bilang lebih-lebih lagi mana bisa. Tapi dia nekat. Terima saudara dengan alasan khusus. Waktu dia lulus IP-nya 3,7. Salah satu anak kami dia sudah D3 dari LP3I. Hari Sabtunya, ini anak yatim piatu. Dia lulus S2, dia magister manajemen tapi di bidang pendidikan. Nah, akhirnya ya udah ayo kita kumpul Minggu.